Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Ini pembahasan yang sangat-sangat bombastis menurut saya pribadi. Ini pembahasan yang sangat mengerikan. Pokoknya ngeri banget guys. Siapa yang paling logis gitu ya? Mana yang paling logis? Manusia itu berasal dari tanah atau berasal dari teori evolusi? Manusia itu berasal dari Nabi Adam atau berasal dari teori evolusi, atau kalau di Konoha itu biasa disebut dengan monyet gitu ya. Itu cuma dipelesetkan guys ya, itu bukan makna yang sebenarnya ya. Bukan berarti saya berpihak di sini ya, saya tidak berpihak di sini ya, saya bahas dari berbagai sudut pandang. Saya bukan si paling Charles Darwin atau si paling teori evolusi ya, saya juga bukan si paling beragama, jadi saya benar-benar netral di sini ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, ya Nabi Adam itu berasal dari tanah, Sarepati tanah, tanah liat. Lalu kalau misalnya saya mengatakan kita itu saudara dengan tanah liat dong berarti ya. Saudara dengan genteng misalnya. Saudara dengan kendi misalnya. Iya nggak sih? Saya cuma bertanya loh. Tapi pasti banyak nanti yang kepanasan gitu ya. Kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Kenapa sih warga Konoha itu nggak suka dengan pertanyaan gitu? Apakah takut dengan pertanyaan gitu, takut kebongkar gitu, kedoknya gitu? Jadi kalau agama itu kebenaran, kenapa harus takut dengan pertanyaan ya kan? Jadi kalau agama itu takut dengan pertanyaan, berarti agama itu bukan kebenaran ya. Layak untuk dipertanyakan, diuji gitu. Jadi kalau kebenaran itu diuji berkali-kali, ya pasti tetap kebenaran gitu ya. Jadi jangan terlalu takut dengan pertanyaan guys ya. Di video ini saya bahas dari sudut pandang akademis ya. Jadi kenapa kita tidak terima kalau kita itu disebut saudaraan dengan kendi gitu, batu bata, genteng gitu ya, gentengisasi gitu. Kenapa? Katanya kita kan berasal dari tanah liat dong, berarti saudaraan dong ya kan? Ya nggak sih? Harusnya DNA kita dengan genteng itu ada hubungannya gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ada DNA manusia dengan genteng itu? Bukan berarti saya mengajak yang nonton video untuk tidak beragama, disclaimer, bukan itu tujuan saya. Konsepnya nggak seperti itu. Tapi saya bahas masalah yang dari sudut pandang akademis ya, yang jarang dibahas sama orang. Kemudian kalau saya mengatakan, terus manusia berasal dari mana dong? Masa dari simpanse? Masa dari monyet ya? Walaupun ya, DNA manusia dengan simpanse itu kurang lebih 90% mirip ya gitu. DNA manusia dengan simpanse, ya, dengan gorila atau monyet gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana sebenarnya asal manusia ini? Jadi di video ini saya mengambil dari berbagai sudut pandang ya. Saya tidak menyalahkan kalau misalnya ada orang mengatakan manusia itu berasal dari tanah gitu. Kalau misalnya mengatakan kita tuh saudaraan dengan genteng, dengan tanah liat, dengan batu bata gitu, nggak jadi masalah, sok aja nggak jadi masalah. Hak Anda gitu kan. Namanya keyakinan ya, keyakinan itu kan nggak usah dipertanyakan gitu. Ya kalau kita mengaku bahwa kita saudaraan dengan genteng gitu ya, dengan kendi, nggak jadi masalah, namanya keyakinan ya kan. Agama itu kan keyakinan ya. Ya keyakinan itu nggak harus benar, nggak harus salah gitu ya, nggak bisa diuji juga gitu ya. Kenapa nggak bisa diuji? Ya, ya pasti takut ya. Kenapa? Karena keyakinan. Keyakinan itu nggak pernah diuji kan. Ya kecuali suatu hal yang objektif ya, yang ilmiah bisa diuji gitu. Lalu dari mana asal manusia? Manusia itu sebenarnya terciptanya itu bukan ujuk-ujuk ya monyet melahirkan manusia. Enggak sesimpel itu Ferguson. Enggak. Kita tuh beda spesies dengan monyet atau simpanse. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa itu spesies? Spesies itu bukan keturunan langsung. Jadi manusia dengan simpanse itu sama seperti harimau dengan kucing, bukan keturunan langsung. Mirip tapi bukan keturunan langsung. Harimau tidak melahirkan kucing dan kucing juga tidak melahirkan harimau. Sama seperti monyet tidak melahirkan manusia, manusia juga tidak melahirkan monyet gitu. Tapi ya kita itu terputus ya puluhan juta tahun yang lalu gitu ya. Hubungannya terputus gitu ya. Lalu kalau dulu dari bawah gitu, dari mana sih manusia ini berasal gitu? Nah, kalau misalnya menanyakan seperti itu, jawabannya itu dari sebuah zat bernama luka. Ya, bukan zat ya, seperti mikroba gitu ya. Luka. Apa sih luka itu? Luka itu last universal common
ancestor ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya. Artinya pertemuan daripada makhluk hidup di dunia ini ada pada luka. Jadi seperti misalnya nih ya, katakanlah ayam. Apakah ayam itu mengandung luka? Ada. Kalau misalnya mau katakan, oh kok kita saudara sama ayam? Ya, ya kita mau nggak mau ya harus menerima itu. Bukan berarti saya mengatakan kita saudara dengan ayam, tapi kita punya unsur gitu ya dengan ayam, sama gitu unsurnya. Luka. Ada sebuah mikroba kecil bernama luka. Kemudian jamur juga ya ada unsur lukanya. Kemudian babi juga ada unsur lukanya ya. Sapi juga ada unsur lukanya. Kambing juga ada unsur lukanya gitu ya. Luka itu singkatan guys ya, bukan nama gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak mungkin lah, ya, tapi kan ini menurut data penelitian. Jadi kalau penelitian mengatakan A ya A gitu, ya nggak peduli gitu ya. Kalau kita misalnya mengatakan, oh nggak mungkin itu, ya, itu berita hoax dan sebagainya. Nggak peduli, sains nggak peduli gitu. Mau benar nggak salah, nggak peduli gitu ya. Sama seperti ini. Kalau kita ngata-ngatain teori evolusi sesat, Charles Darwin laknat dan sebagainya, sesat masuk neraka. Tapi hasil daripada teori evolusi itu seperti sesar misalnya, operasi gitu. Ya, sementara kita kan percaya dengan sesar kan, operasi kan. Jadi kita itu membenci Charles Darwin, tapi hasilnya kita menikmati gitu. Munafik kan itu namanya, nggak tahu terima kasih. Jadi saya juga seperti itu ya. Mau lu ngata-ngatain bahwa saya itu sesat, ya mau lu ngata-ngatain penemunya sesat, ya mau ngata-ngatain penemunya itu bodoh, nggak jadi masalah ya. Nggak masalah ya. Kita tetap diobati gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Nggak ngaruh gitu ya. Nggak ngaruh. Dia nggak membeda-bedakan kita tuh sering ngata-ngatain atau tidak, enggak. Netral gitu ya. Kalau kita manusia, kita minum obatnya gitu, ada penemuannya, ya kita bisa sembuh gitu ya. Karena apa? Karena yang menemukan itu dokter gitu atau peneliti gitu ya. Jadi kita tuh percaya dengan dokter ya, tapi kita ngata-ngatain kalau ada dokter belajar tentang ilmu kedokteran ya. Kita berpikir bahwa ilmu kedokteran itu ilmu dunia sesat dan sebagainya, tapi kita selalu dengan dokter. Kan ini ada semacam keanehan ya, logical fallacy yang sangat fatal sekali ya. Ya, kemudian selain itu kalau misalnya mengatakan gimana prosesnya gitu ya, proses luka itu jadi manusia. Ada banyak banget ya trial and error gitu. Sekitar miliaran guys, miliaran tahun guys. Bukan jutaan tapi miliaran. Ya, kita puluhan tahun aja sudah lama banget ya. Ya, tahunan, puluhan tahun, ya, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, kemudian miliaran tahun gitu. Jadi bayangkan miliaran tahun gitu, trial dan error terus diuji, terus diuji ya, diuji sama binatang vertebrata gitu ya. Awalnya binatang yang ada di laut dulu gitu. Karena apa? Karena dunia ini dulu kan laut semua kan, sebelum layak kena huni ya, laut semua gitu. Makanya ada ditemukan kapur di puncak Gunung Everest gitu. Karena apa? Karena dunia ini dulu pernah dilanda sama air gitu ya, banyak airnya gitu. Sekarang aja yang ini agak dikit ya airnya. Tapi miliaran tahun yang lalu ya banyak air gitu guys ya. Ya, di daratan ya maksudnya. Di daratan kan nggak terlalu banyak air ya. Ada juga danau tapi ya dibandingkan laut kan lebih banyak air laut ya. Jadi itu terus ya bertransformasi ya. Terus ya dari luka gitu ya bertransformasi jadi apa, jadi mikroba yang gede, terus jadi binatang vertebrata ya, terus sampai merupai ikan gitu, terus naik terus ya, naik ke darat ya. Naik ke darat itu nggak langsung monyet guys ya, ya mirip-mirip seperti biaya gitu ya. Kemudian terus berubah jadi apa ya, jadi manusia. Tapi butuh trial dan error guys, sekitar miliaran tahun. Mungkin banyak orang yang gak percaya ini, tapi butuh IQ gitu ya. Makanya kalau kata dokter Rui Hasan itu, jangan ngomongin makan yang ke kuantum dong kalau otak nggak ini ya, nggak cukup umur gitu. Dokter
Roy Hasan sering mengatakan seperti itu ya, kalau IQ rendah jangan ngomongin mekanika kuantum karena ini mempengaruhi gitu ya. Menurut mekanika kuantum ya karya Stephen Hawking, Tuhan itu nggak ada gitu. Ya. Tuhan itu nggak ada. Sementara kita mengatakan atau ngotot bahwa Tuhan itu ada. Bukan berarti saya mengatakan saya yang paling benar ya, tapi ini menurut data, menurut fakta guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi manusia dengan simpanse atau kera itu bukan keturunan langsung. Itu salah kaprah. Jadi kesimpulannya, saya tidak memberikan kesimpulan di sini. Ya, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya berpihak. Itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Ya, silakan simpulkan sendiri. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.